warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Widya Triananda dari Universitas Riau, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, kelas 2020C. Di video saya ini adalah video pembelajaran untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi unsur pembangun cerita pendek kelas 11. Adapun KD dan indikator yang saya gunakan yaitu sebagai berikut. KD 3.9 menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Lalu KD 4.9 mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Indikator 3.9.1 menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Lalu indikator 3.9.2 menelaah teks cerita pendek berdasarkan unsur dan kaidah. Lalu indikator 4.9.1 menentukan topik tentang kehidupan dalam cerita pendek. Indikator 4.9.2 menulis cerita pendek dengan memerhatikan unsur-unsurnya. Materi pertama dalam video ini adalah menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek, dan yang kedua adalah mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Baiklah, masuk kepada kegiatan pembelajaran yang pertama, yaitu menganalisis unsur-unsur dalam cerita pendek. Sebelum lebih lanjut, saya akan menjelaskan tentang cerpen. Cerpen merupakan cerita atau kisah alur hidup manusia dalam bentuk tulisan yang ringkas dan jelas. Cerpen yang biasa juga dinamakan dengan prosa atau karangan fiksi memiliki isi pengisian yang hanya berfokus pada sebatas satu permasalahan saja atau satu konflik saja. Secara singkatnya, jalan cerita pendek hanya berpusat pada satu konflik saja. Pada pembelajaran yang pertama ini, kita akan mempelajari yang pertama menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek, lalu yang kedua menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah. Sebelum itu, yang pertama, pengertian cerita pendek. Apakah kalian pernah mendengar ungkapan cerita yang dapat dibaca hanya sekali duduk? Dalam ungkapan ini dapat disimpulkan bahwa cerita yang dimaksud adalah cerita pendek atau cerpen. Pada umumnya, cerpen bersifat fiksi atau rekayasa, dan masalah yang terdapat dalam cerpen biasanya memiliki kesan tunggal. Di samping itu, ada berbagai macam tokoh, baik antagonis maupun protagonis, di mana dari karakter tersebut maka dapat dipelajari hal-hal yang benar dan salah dari nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Selain definisi pengertian cerpen yang tadi, ada beberapa pengertian cerpen lainnya. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), cerpen adalah sastra kisahan pendek atau kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi ataupun pada suatu ketika. Lalu yang kedua, menurut Sutardi, cerpen adalah rangkaian peristiwa yang terjalin menjadi satu, yang di dalamnya terjadi konflik antar tokoh atau dalam diri tokoh itu sendiri dalam latar dan alur. Peristiwa dalam cerita berwujud hubungan antar tokoh, tempat, dan waktu yang membentuk satu kesatuan. Berdasarkan uraian tersebut tadi, dapat kita simpulkan bahwa cerpen adalah sebuah prosa berisi gagasan, pikiran, pengalaman yang diimajinasikan dan membentuk sebuah peristiwa dengan satu puncak peristiwa. Adapun beberapa ciri-ciri cerpen yang mesti dipahami agar kita dapat membedakannya dengan karya tulis lainnya, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata. Lalu yang kedua, memiliki proporsi penulisan yang lebih singkat dibandingkan dengan novel.
Lalu yang ketiga, kebanyakan mempunyai isi cerita yang menggambarkan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, tidak mencerminkan semua kisah tokohnya, karena dalam cerpen yang dikisahkan hanyalah isinya saja. Lalu yang kelima, tokoh yang diceritakan dalam cerpen mengalami sebuah konflik sampai pada tahap penyelesaiannya. Lalu yang keenam, pemilihan katanya sederhana sehingga memudah para pembaca untuk memahaminya. Lalu yang ketujuh, bersifat fiktif. Yang kedelapan, menceritakan satu kejadian saja dan menggunakan alur cerita tunggal dan lurus. Yang kesembilan, membacanya tidak membutuhkan waktu yang lama. Yang kesepuluh, memberikan pesan dan kesan yang sangat mendalam sehingga pembaca akan ikut merasakan kesan dari cerita tersebut. Baiklah, langsung yang ke materi yang kedua, yaitu unsur-unsur pembangun cerita pendek. Cerpen memiliki dua unsur pembangun, diantaranya adalah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Jika diibaratkan sebuah bangunan, maka unsur intrinsik adalah komponen-komponen bangunan tersebut. Unsur intrinsik cerpen terdiri dari tema, tokoh, penokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan hamanan. Tema jarang dituliskan secara tersurat oleh pengarangnya di dalam cerpennya. Untuk merumuskan tema, kita harus terlebih dahulu mengenali rangkaian peristiwa yang membentuk alur cerita dalam cerpen itu. Dengan kata lain, tema merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada dari cerpen. Tema memiliki sifat umum dan general yang dapat diambil dari lingkungan sekitar, permasalahan yang ada di masyarakat, kisah pribadi pengarang sendiri, pendidikan, sejarah, perjuangan romansa, persahabatan, dan lain-lain. Lalu penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh dalam cerita. Adapun tokoh yang terdapat pada cerpen yaitu yang pertama, tokoh utama disebut dengan protagonis. Tokoh utama adalah tokoh yang memegang peran utama dalam cerita. Lalu yang kedua, tokoh berlawanan tokoh utama atau disebut dengan antagonis. Tokoh antagonis berperan mempertajam masalah dan membuat cerita lebih hidup dan menarik. Lalu yang ketiga, tokoh pelerai atau tirtagonis. Tokoh pelerai berperan sebagai penghubung antara tokoh utama dan tokoh lawan. Lalu yang keempat, tokoh figuran. Tokoh figuran ini berperan sebagai penghibur. Lalu selanjutnya unsur intrinsik yang selanjutnya adalah alur. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologis. Pola pengembangan cerita suatu cerpen beragam. Pola-pola pengembangan cerita harus menarik, mudah dipahami, dan logis. Jalan cerita suatu cerpen kadang-kadang berbelit-belit dan penuh kejutan dan juga kadang-kadang sederhana. Unsur intrinsik selanjutnya adalah latar. Latar atau setting meliputi tempat, waktu, dan peristiwa yang digunakan dalam suatu cerita. Latar dalam suatu cerita bisa bersifat faktual atau bisa pula yang imajinatif. Latar berfungsi untuk memperkuat atau mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalannya suatu cerita. Lalu selanjutnya unsur intrinsik gaya bahasa. Dalam cerita, penggunaan bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suatu suasana persuasif serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh. Kemampuan sang penulis mempergunakan bahasa secara cermat dapat menjelmakan suatu suasana yang terus terang atau satiris. Unsur intrinsik selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang merupakan strategi yang digunakan oleh pengarang cerpen untuk menyampaikan ceritanya.
baik itu sebagai orang pertama, kedua, dan ketiga. Bahkan ada juga penulis yang menggunakan sudut pandang orang yang berada di luar cerita. Lalu selanjutnya unsur intrinsik amanat. Amanat merupakan pesan yang hendak disampaikan pengarang. Amanat dalam cerpen umumnya bersifat tersirat. Kehadiran amanat pada umumnya tidak bisa lepas dari tema cerita. Misalnya, tema cerita itu tentang perjuangan kemerdekaan, amanat cerita itu pun tidak jauh dari pentingnya mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur luar yang ikut membangun terciptanya sebuah tulisan. Adapun unsur ekstrinsik yaitu yang pertama, latar belakang masyarakat. Yang termasuk dalam latar belakang masyarakat adalah ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. Lalu selanjutnya latar belakang penulis. Yang termasuk latar belakang penulis adalah riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, dan aliran sastra penulis. Lalu yang terakhir, nilai yang terkandung dalam cerpen. Nilai yang merupakan unsur ekstrinsik adalah nilai agama, nilai sosial, nilai ekonomi, dan lain-lain. Set biar. Baiklah, selanjutnya masuk kepada kegiatan pembelajaran kedua. Materi yang pertama yaitu mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memahami unsur-unsur pembangun cerita pendek. Pada kegiatan pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari unsur-unsur pembangun dalam cerita pendek. Kegiatan pembelajaran kedua ini, kalian atau kita akan mengkonstruksi cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunnya. Dengan demikian, hasil konstruksi akan menjadi baik karena menyertakan semua unsur pembangun dalam cerpennya. Yang pertama, menentukan topik kehidupan dalam cerita pendek. Cerpen adalah karya sastra yang terus-menerus dibaca dan diproduksi karena manfaatnya besar bagi kehidupan. Oleh karena itu, dalam mengkonstruksi cerpen topik dapat diambil dari kehidupan diri sendiri atau pengalaman orang lain. Tugas seorang penulis cerpen adalah memperlakukan pengalaman itu sesuai dengan emosi dan nuraninya sendiri. Unsur emosi memang penting dalam menulis cerpen. Kata-kata yang tidak mampu membangkitkan suasana atau emosi sering membuat karangan itu terasa hambar dan tidak menarik. Namun dengan demikian, kata-kata tersebut tidak harus dibuat-buat. Kata-kata atau ungkapan yang kita pilih adalah kata-kata yang mempribadi. Kata-kata itu dibiarkan mengalir apa adanya. Dengan cara demikian akan terciptalah sebuah karya yang segar, menarik, dan alamiah. Memilih kata-kata memerlukan kemampuan yang apik dan kreatif. Pemilihan kata-kata yang biasa-biasa saja tanpa ada sentuhan emosi tidak akan begitu menarik bagi pembacanya. Jika penulis melukiskan keadaan kota Jakarta, misalnya tentang gedung-gedung yang tinggi, kesemrawutan lalu lintas, dan keramaian kotanya, berarti dalam karangan itu tidak ada yang baru. Akan tetapi, jika seorang penulis menuliskan keadaan kota Jakarta dengan mengaitkan dengan suasana hati tokoh ceritanya, maka penggambaran itu akan menjadi begitu menarik. Lalu yang kedua, menulis cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun. Kegiatan menulis sangat memerlukan latihan. Setiap penulis akan menulis cerpen baik yang berupa pengalaman sendiri maupun pengalaman orang lain. Dengan adanya pengalaman tersebut, penulis akan memanfaatkan pengalaman tersebut untuk menginterpretasikan atau menafsirkan kehidupan berdasarkan sudut pandangnya sendiri. Kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat cerita pendek berdasar pengalaman hidup, baik itu pengalaman diri sendiri atau pengalaman orang lain. Lalu yang kedua, menentukan topik yang menarik dan dianggap khas atau langka. Lalu yang ketiga, mencatat kata-kata kunci yang berkaitan dengan topik. Yang keempat, menyusun menjadi kerangka cerpen secara kronologis. Yang kelima, mengembangkan kerangka itu menjadi cerpen yang utuh dengan menggunakan kekuatan emosi. Baiklah, sekian dari materi tentang unsur pembangun cerita pendek.
Marilah kita sama-sama untuk melatih diri membuat sebuah cerpen yang menarik dan penuh emosional. Selesai dari penjelasan materi saya akan memberikan 5 soal yang akan kita jawab sama-sama. Baiklah, soal yang pertama. Cerita yang dapat dibaca hanya sekali duduk. Yang dimaksud dari penggalan kata-kata itu adalah A. Cerita menarik, B. Cerita duduk, C. Cerita pendek, D. Novel. Jawabannya adalah C. Cerita pendek. Lalu masuk ke soalan kedua. Unsur pembangun cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri disebut dengan A. Unsur ekstrinsik, B. Unsur ekstrinsik, C. Tema, D. Amanat. Jawabannya adalah A. Unsur intrinsik. Masuk ke soalan ketiga. Yang termasuk ke dalam para penggambaran fisik dan perilaku tokoh adalah A. Alam termasuk siswa yang paling rajin di antara teman-temannya. Ia pun tidak merasa sombong walaupun berkali-kali dia mendapat juara bela diri. Sifatnya itulah yang menyebabkan ia banyak disenangi teman-temannya. B. Seperti sedang berkampanye, orang-orang desa itu serempak berteriak-teriak. Mereka menyuruh camat agar secepatnya keluar kantor. Tak lupa mereka mengacung-acungkan tangannya, walaupun dengan perasaan yang masih juga ragu-ragu. Malah ada di antara mereka sibuk sendiri dengan menyeragamkan acungan tangannya agar tidak kelihatan berbeda dengan orang lain. Sudah barang tentu suasana di sekitar kecamatan menjadi riuh. Bukan saja oleh demonstran-demonstran dari desa itu, tapi juga oleh orang yang kebetulan lewat dan ada di sana. C. Desa Karangsapa tidak kebagian aliran listrik, padahal kampung-kampung tetangganya sudah pada terang semua. D. Dia bilang bukan maksudnya menyebarkan provokasi, tapi apa yang diucapkannya benar-benar membuat orang sedesa marah. Jawabannya B. Soalan yang keempat. Pesan yang hendak disampaikan pengarang disebut A. Unsur intrinsik, B. Unsur ekstrinsik, C. Amanat, D. Sudut pandang. Jawabannya ialah C. Soalan yang kelima, ada penggalan cerpen. Mari kita baca sama-sama. Aku masih saja khawatir, ramalan dukun-dukun itu mulai lagi mengganggu pikiranku. Kau juga mulai diganggu ramalan mereka? Tidak, kita tidak boleh terpengaruh oleh ramalan-ramalan. Kita harus berdoa semoga ramalan itu tidak akan menimpa Lasudin. Aku masih ingat mereka menyebarkan ke seluruh kampung ramalan-ramalan itu. Benarkah akan terjadi seperti yang mereka katakan, bahwa semua keturunan kita akan musnah di ujung pisau sunat? Yakinkah kau akan itu? Kita berserah saja kepadanya, doakanlah Lasudin. Watak tokoh yang ditunjukkan oleh penggalan di atas adalah A. Cemas, B. Keras kepala, C. Sabar, D. Ramah. Jawabannya ialah A. Baiklah, selesai dari video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.